Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita lanjut lagi langsung aja ya ke materi kita yang selanjutnya, yaitu tentang teorema dasar kalkulus 1 dan 2. Di sini untuk teorema dasar pertama kita bahas dulu yang berkaitan dengan teorema dasar kalkulus 1 ya. Nah, di teorema dasar kalkulus 1 ini mengatakan bahwa misalkan f itu fungsi kontinu pada interval tertutup, pada selang tertutup ini ya, AB, dan misalkan X sebarang titik atau dikatakan variabel dalam AB, maka di sini di per dx integral ft/dt dengan batas A sampai X itu hasilnya adalah Fx ya. Oke. Nah, TDK1 ini atau istilahnya adalah teorema dasar kalkulus pertama itu gunanya adalah kita bisa melihat ya hubungan antara turunan dengan integral. Jadi di sini di teorema dasar kalkulus pertama kita menemukan adanya suatu turunan di sini d per dx itu artinya turunan ya. Kemudian integral. Jadi kalau di integral kemudian diturunkan, maka dia hasilnya akan balik lagi menjadi yang namanya adalah fx. Fungsi itu sendiri x. Contoh, kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh, jadi misalkan kita ketemu dengan ini. Jadi sebenarnya kalau teorema dasar kalkulus pertama ini sebenarnya sifatnya lebih menyederhanakan dari kalau kita menemukan di per dx, kita turunan kemudian diintegralkan. Tapi kalau enggak, misalkan contoh, ini contoh yang enggak ya. Misalkan kita ke contoh yang sederhana. Saya punya d per dx. D per dx ingat artinya adalah turunan integral. Misalkan di sini saya punya batas dari 1 sampai dengan x. Di sini saya punya fungsi integralnya adalah 2x plus 1 dx. Oh maaf, 2t ya. 2t plus 1 dt. Itu misalkan ya. Oke, nah langkah pertama kalau kita seperti ini, maka kita kerjakan dulu apa? Integralnya. Gitu ya. Satu-satu dulu kita integralkan. Ini contoh ketika kita misalkan belum menerapkan yang teorema dasar. Jadi contoh dari teorema dasar kalkulus pertama seperti ini ya. Kita integralkan dulu. Kalian harus tahu integral dari 2t plus 1 itu apa sih? Integral dari 2t apa? Yaitu t kuadrat. Selama dia belum diturunkan, kita tulis dulu ya. Integral dari 2t adalah t kuadrat. Integral dari 1 apa? T. Gitu ya. Nah, batas yang diterapkan 1 sampai dengan x. Nah, kita terapkan d per dx. Baru kita masukkan di sini batas atasnya, yaitu x kuadrat plus x gitu ya, batas atasnya kemudian dikurangi dengan batas bawahnya. Ini kita kasih 1 ya, dikurangi 1 kuadrat plus 1. Maka hasilnya apa? Di sini x kuadrat plus x min 2, kan gitu ya. Nah, ini diturunkan setelah kalian mencari ini baru diturunkan. Dia per dx turunan dari x kuadrat apa? 2, x turunan dari x apa? 1, turunan dari 2 apa? 0 gitu ya. Jadinya hasilnya apa? 2x plus 1. Jadi seperti itu ya langkahnya, integralkan dulu baru diturunkan. Nah, itu sebenarnya maksud dari teorema dasar kalkulus pertama itu adalah menyederhanakan dari apa yang kita apa pelajari terkait dengan turunan dan integral. Jadi apa? Jadi kalau kalian menemukan bentuk ini turunan, ini integral gitu ya. Kalian lihat bawahnya ini suatu konstanta, atasnya dia x, variabel tertentu gitu ya. Di sini ada 2t dt, maka berdasarkan teorema dasar kalkulus yang pertama, kalian cukup begitu. Hasilnya apa? Ya balik ke sini, 2 t plus 1, tapi t-nya ini disubstitusi dengan apa? X, berarti 2x plus 1, tergantung dari ininya. Gitu ya, berarti gitu. Nah, gitu ya. Kita contoh selanjutnya. Contohnya adalah tentukan G aksen X. G aksen itu apa? Artinya turunan, ya, sama turunan, ya. Turunan dari G, padahal turunan dari integral ini. Apa berarti? Berdasarkan, jawabannya apa? Teorema dasar kalkulus pertama diperoleh apa? Nah, kalian perhatikan di sini kan batasnya yang bawah itu suatu konstanta, yaitu A bisa diganti dengan 1, 2, 3, 4, 5. Atasnya E kan bentuknya sama seperti teoremanya ini ya. Ini A, ini X. Nah, itu suatu konstanta tertentu ya. Ini 1, ini X. Maka berdasar teorema dasar kalkulus pertama diperoleh apa? Ini kan kita punya 2t kuadrat plus akar t. Kita kembalikan ke bentuk fungsi x-nya. Berarti apa?
2. T-nya tinggal diganti dengan apa? X. Berarti 2x kuadrat plus apa? Akar X. Nah, itu hasilnya, turunannya. Gitu ya. Oke, nah sekarang eh, yang ini. Kedua, berdasarkan TDK 1 diperoleh bahwa apa? D per dx. Kita bisa tulis begitu ya. Integral dari apa? Batasnya di sini X, yang atas 1, batas dari 2T kuadrat plus akar T. dt adalah apa? Nah, ingat kalau di teorema, bawah itu kan A, atasnya X. Nah, ini bawahnya kebalik. Bawahnya X, atasnya siapa? A, A-nya 1. Maka kalau seperti ini, tinggal kita balik. Baliknya gimana? Berarti yang awalnya dia hasilnya 2x kuadrat plus, plus akar X, maka ini dikasih tanda negatif. Gitu ya. Sehingga hasilnya apa? Negatif 2x kuadrat plus akar X. Nah, gitu ya. Gitu. Oke. Jadi kalau pertanyaannya, tentukan G aksen X dari misalkan suatu rumus tertentu, eh, apa? Misalkan dari ini Gx-nya ternyata adalah ini batasnya 3 sampai X, di sini kita punya 5 T pangkat 3 plus 2T kuadrat dt, maka hasilnya apa? Maka hasilnya apa berarti? Yaitu 5x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat. Nah, itu adalah hasilnya. Itu ya. Kalau yang ditanyakan di aksen X. Jadi begitu ya. Teorema dasar kalkulus 1 sebenarnya sederhana ya. Menyederhanakan apa yang kita pelajari di sini kaitannya dengan turunan dan integral. Begitu ya. Nah, mudah-mudahan dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke teorema dasar kalkulus kedua. Teorema dasar kalkulus kedua di sini kaitannya dengan suatu fungsi kontinu terintegrasikan pada selang tertutup A sampai B, dan misalkan F sebarang antiturunan dari F pada selang tertutup AB, maka ini integral Fx dx dengan batasnya siapa? A sampai X. Jadi ini diintegralkan dulu baru dimasukkan batas atasnya dikurangi batas bawah. Seperti biasa. Contoh misalkan, contoh seperti ini. Tentukan integral dari ini. Maka caranya gimana? Kita integralkan dulu batasnya 1 sampai 2, 3x kuadrat plus 4x dx. Kita integralkan dulu. 3x kuadrat integralnya apa? X pangkat 3. 4x integralnya apa? X apa? 2x kuadrat. Benar ya? Batasnya baru kita masukkan, yaitu batasnya siapa yang diminta 1 sampai dengan 2. Nah, ini setelah itu apa? Kita masukkan dulu batas yang atas dikurangi dengan batas bawah. Batas atasnya siapa? 2. Kita masukkan kemana? Ke sini. Berarti X-nya diganti dengan disubstitusi dengan 2. Berarti 2 pangkat 3 plus 2 dikali siapa? 2 kuadrat. X-nya disubstitusi dengan 2. Batas atasnya. Oke. Nah, batas bawahnya gimana? X-nya disubstitusi dengan 1. Berarti siapa? 1 pangkat 3 plus 2 kali 1 kuadrat. Hasilnya berapa? 8 plus 4 dikurangi 1 plus 2. Berarti 3 ya. Berarti hasilnya berapa? 12 min 3. Maka hasilnya adalah 9. Jadi hasilnya adalah 9. Itu penerapan dari TDK 2. Jadi TDK 2 itu mengkaitkan antara integral tak tentu dengan integral tentu. Gitu ya. Jadi kita cari integralnya dulu, baru kita masukkan batasnya. Oke, itu contohnya. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kalian mempelajari TDK 1, TDK 2, silakan kalian kerjakan latihan soal yang disediakan di sini. Silakan dicoba supaya lebih bisa memahami. Begitu ya untuk hari ini. Saya cukupkan dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.